Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi pendengar dari kawasan Puncak Kabinuang 93, RRI Toli kembali bersama Anda di Dialog Lintas Pagi untuk edisi hari ini, hari Jumat, bersama saya Sardono, hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, untuk topik kita di Dialog Lintas Pagi edisi hari ini, jumlah pasien COVID meningkat, apa strategi rumah sakit untuk mengatasi atau melihat hal ini. Dan untuk membahas topik ini, nanti kita akan berdialog bersama Direktur RSUD Mokopido Toli-Toli, Ibu Dr. Hayatunupus, dan juga Ketua ID Kabupaten Toli-Toli Buol, Bapak Dr. Sopian, kemudian Direktur RSUD Mokoyuri Buol, Bapak Dr. Arianto S. Panambang, Kadis Kesehatan Kabupaten Toli-Toli Pak Anjasmar SPT, dan juga Ketua PPNI atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia Pak Saman MCAP ya. Dan nomor interaktif yang kami buka di 0852 4248 6001. Baik, saya akan coba menyapa dulu para narasumber yang sudah bergabung bersama kami via Zoom untuk pagi hari ini. Yang pertama Ketua ID Toli-Toli Buol Pak Dr. Sopian. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dr. Sopian. Halo, Pak Dokter. Ya, baik Pak Dokter, masih mungkin ada sedikit. Saya coba menyapa Pak Saman dulu, Ketua PPNI Toli-Toli. Selamat pagi Pak Saman. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam sehat dan tetap semangat Pak Saman. Semangat. Tetap semangat. Ya, dan kami juga masih coba menghubungi Direktur RSUD Mokopido Toli-Toli, Ibu Dr. Hayatunupus, dan juga kembali saya coba sapa Pak Dr. Sopian yang tadi sudah bergabung. Selamat pagi Pak Dr. Sopian. Selamat pagi. Ya, tetap semangat. Salam sehat Pak ya, Dokter. Salam sehat ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pendengar RRI yang sempat mendengar acara ini, saya masih dalam posisi isoman, kemarin sudah berakhir. Ya, tetapi masih saya tidak memakai masker karena sendiri dalam rumah ini. Ya, oke. Dulu saya pastikan, baik. Ya. Baik, saya juga akan menyapa dulu Pak Dr. Arianto S. Panambang selaku Direktur RSUD Mokoyuri Buol. Selamat pagi Pak Dr. Arianto. Halo Pak Dokter, mic-nya dibuka Pak Dokter. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Salam sehat dan salam semangat selalu Pak Dokter. Oke. Amin. Kami masih menantikan hubungan dengan Ibu Direktur RSUD Mokopido Toli-Toli yang informasi akan bergabung juga beberapa saat nanti bersama kami di Dialog Lintas Pagi dengan topik kita jumlah pasien COVID meningkat, apa strategi rumah sakit. Baik, mungkin saya ke Pak Dr. Arianto S. Panambang dulu. Kami ingin mengetahui untuk Kabupaten Buol sendiri bagaimana terkait situasi kondisi pasien COVID yang dirawat di RSUD Mokoyuri Buol. Silakan Pak Dr. Arianto. Oh iya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dr. Sofian, Ketua ID Kabupaten Buol Toli-Toli. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian dari RRI, pemirsa Radio Republik Indonesia yang saya hormati. Tentang kondisi saat ini di Kabupaten Buol, dapat kami laporkan sebagai berikut. Sampai dengan hari ini, jumlah yang dirawat di Rumah Sakit Kabupaten Buol itu ada 4 orang hari ini dengan rapid antigen positif. Yang hasil PCR belum ada, sehingga dari total ruangan yang kami siapkan untuk perawatan pasien COVID, saat ini, pagi ini, masih ada 4 pasien yang kami rawat dengan gejala ringan ke sedang. Iya, demikian informasi awal. Ya, jadi untuk RSUD Buol untuk pasien COVID masih dikatakan belum ada lonjakan seperti rumah sakit lainnya begitu Pak Dokter ya? Ya, kira-kira seperti begitu Pak sekarang. Iya.
Baik, saya ke Pak Saman selaku Ketua PPNI Toli-Toli. Pak Saman, informasi terakhir kemarin ada 60 nakes yang terpapar COVID-19 dan mohon maaf mungkin kemarin ada 2 yang terpaksa meninggal karena terpapar COVID. Nah, bagaimana Ketua PPNI sendiri melihat hal ini, Pak? Kira-kira apa yang perlu menjadi masukan agar para perawat, para tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID di fasilitas kesehatan juga tetap terlindungi, Pak Saman? Terima kasih Bapak Ibu yang narasumber, Dr. Sopian, Dr. Ari Panambang, Dr. Yaya, Pak Ajas, Kepala Dinas, pihak Rumah RRI yang saya hormati. Mohon saya sampaikan dari PPNI Kabupaten Toli-Toli sebenarnya Pak, itu jumlah yang terpapar itu keseluruhan dari tahun 2020 sampai 2021 itu sudah 71 orang sebenarnya. Ini data baru masuk tadi 4, tapi sebelum masuk tadi 4 itu ada sekitar 69 maaf, itu tahun 2020 itu ada 4, kemudian ini data pasti tadi pagi itu belum saya input yang 4 tadi itu 62. Jadi 62 ini sampai bulan Juli ini terjadi lonjakan ya. Kalau boleh saya sampaikan, Januari 9 yang terkonfirmasi, Februari 9, kemudian Maret tidak ada, April tidak ada, Mei tidak ada, Juni tidak ada. Juli ini 44. Nah, Juli 44 ini jumlah totalnya itu untuk periode untuk tahun 2021 ini itu adalah 62 yang tadi pagi ada, ini baru masuk belum saya input karena datanya berkembang terus. Ini menurut PPNI sudah outbreak untuk tenaga kesehatan. Yang perlu diantisipasi adalah jangan sampai nanti lumpuh Pak. Kalau lumpuh nanti, contohnya ada ini karena data ini dari FKTP dan rawat lanjut ya. FKTP terdiri dari 15 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Toli-Toli. Itu kami himpun bersama-sama dengan forum OP, nanti Dr. Sopian bisa menyampaikan lebih panjang di situ. Itu jangan sampai ini kolap, karena ini menurut saya sudah outbreak pada pada bulan Juli sudah 44, kemudian kita sudah meninggal, perawat kami wafat itu 2 pada Desember, 17 Desember 2020, kemudian pada 20 Juli tahun 2020 wafat 1. Jadi jumlah totalnya sudah 2 yang wafat. Oke, baik. Sampai hari ini itu 1 orang dirawat, Pak. Oke, baik. Pak Saman, kalau melihat data yang Bapak sampaikan bahwa 71 nakes kita utamanya perawat terpapar COVID dan ada 2 yang meninggal dunia. Kira-kira apa yang menjadi sebab ini Pak, sehingga ini bisa menjadi hal yang perlu mendapat penanganan atau perhatian dari pemerintah daerah utamanya Satgas untuk tetap bisa menjaga dan melindungi para nakes kita yang harus tetap berjuang di garda terdepan. Karena jangan sampai seperti Pak Saman katakan, jika ini terus bertambah, pasti kita akan kolab untuk pelayanan kesehatan kita. Oke, saya ini kena masalah penyebabnya Pak, kami kira nanti pihak medis yang akan menyampaikan, yang tahu persis etiologinya apa, tapi informasi yang saya gali berdasarkan data itu dua-duanya mempunyai faktor komorbid. Ya, ada faktor komorbidnya, yang nomor 1 itu dulu itu asma, yang kedua ini kalau nggak salah nanti mohon diluruskan dari pihak medis, itu hipertensi, gula sama obesitas yang untuk satunya. Oke, baik. Oke, baik. Saya ke Pak Dr. Sopian selaku Ketua ID Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Wul. Pak Sopian, kita melihat bahwa angka perkembangan positif COVID utamanya di Kabupaten Toli-Toli dalam beberapa minggu terakhir ini cukup meningkat. Nah, selaku Ketua sendiri, bagaimana Bapak melihat hal ini, Pak Sopian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang
para pendengar Radio RRI yang kami hormati dan kami banggakan, Ibu Direktur Rumah Sakit Mokopido, Ibu Bapak Direktur Rumah Sakit Mokoyuri, kemudian Ketua PPNI yang saya hormati. Jadi izinkan saya di forum ini akan berpendapat, ya, pelan-pelan Pak ya. Ya, jadi dalam sebagai organisasi profesi, IDI tidak memandang persoalan penanganan pandemi ini itu dari sudut kacamata kuda semata-mata kepentingan dokter. Tidak. Nah, sikap IDI itu tegak lurus dari pengurus besar, ya. Kita memandang persoalan ini yang pertama adalah kepentingan masyarakat, ya, kepentingan masyarakat. Ya, dalam soal kepentingan masyarakat, ya prinsip dasarnya adalah memastikan hak-hak rakyat itu terpenuhi dalam keadaan pandemi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk tenaga kesehatan, ya, itu juga memastikan bagaimana semua regulasi yang ada itu hak-hak dari tenaga kesehatan itu juga terpenuhi. Ya, saya bicara hak ini jangan langsung diartikan dengan persoalan insentif, ya, tidak. Kemudian yang ketiga, fasilitas kesehatan, ya, rumah sakit dan puskesmas itu juga harus dipastikan bagaimana kemudian langkah antisipatif agar layanan di rumah sakit maupun di puskesmas itu tidak kolaps, ya, itu tidak kolaps. Melihat persoalan COVID ini, kita mestinya mendudukan ini ke logika berpikir yang jadi begini, permasalahan COVID sebagai penyakit dan persoalan pandemi itu dua hal yang berbeda. Ya, itu dua hal yang berbeda. Sebagai penyakit, ya, apabila tidak ada peningkatan, kalau statusnya bukan pandemi, ini barangkali biasa-biasa saja, ya kan? Tetapi kita tahu bahwa ini statusnya pandemi, sehingga kalau terjadi outbreak, maka akan tidak terjadi keseimbangan, ya, antara ketersediaan fasilitas yang ada di rumah sakit dan puskesmas itu nanti akan terganggu, maka akan timbul korban. Jadi itu barangkali hal-hal yang dari IDI sendiri ada hal penting juga yang akan kami sampaikan di sini, bahwa kita juga paham dengan prinsip dasar soal tanggung jawab dan kewenangan. IDI PPNI itu adalah organisasi profesi. Kita hanya bisa memberikan masukan-masukan kepada pemerintah daerah, ya, soal-soal bagaimana penanganan pandemi ini, ya. Jadi sekarang kalau judulnya bagaimana antisipasi, ya, antisipasi untuk bagaimana kalau terjadi peningkatan kasus. Antisipasinya yang pertama di tingkat di tingkat rumah sakit. Jadi yang pertama, tenaga kesehatan sebagai pasukan itu perlindungannya harus jelas, ya. Perlindungan yang saya maksud di sini itu begini, kami sudah membentuk forum komunikasi organisasi profesi se-Kabupaten Toli-Toli, dan kami sementara mengumpulkan data ini yang akan kami rilis, kemudian kita akan sandingkan dengan kapasitas
Rumah Sakit Mokopido, Rumah Sakit Siti Zubaida Bantilan, dan puskesmas yang ada. Sehingga kita dari data itu, ya, kita bisa mengantisipasi. Jadi yang pertama kalau soal antisipasi, ya bagaimana tenaga kesehatan, karena kita terbatas, Pak. Kita terbatas. Dokter yang terkonfirmasi di bulan Juli itu 7 dokter di Kabupaten Toli-Toli. Ya. 7 dokter yang terkonfirmasi, ada yang perawatan dan ada yang isoman. Berikut lagi soal kapasitas ruangan. Nah, ini saya tidak mau, ini bukan ranah saya, ada Ibu Direktur di sini. Yeah. Tetapi kami menyampaikan langkah antisipatif apa yang kemudian nanti, obat-obatan, kemudian jaminan keamanan, ya, jaminan keamanan di rumah sakit, ya. Jadi para dokter, perawat, ya tentu harus dapat jaminan keamanan di tingkat rumah sakit maupun puskesmas pada saat pelayanan. Oke. Jadi usulan kami sih di rumah sakit, terutama di rumah sakit ya, mesti ada satu tim yang lengkap dari keamanan, ya, yang bisa menangani soal-soal ini untuk mengurangi beban kerja dari teman-teman yang mestinya, jadi teman-teman ini kan kerjanya untuk menangani pasien. Nah, kalau misalkan terjadi misalkan keluarga pasien mengamuk dan lain sebagainya, nah mestinya langkah antisipasinya adalah ya itu harus ada jaminan keamanan dengan menempatkan tentu koordinasi, ya, koordinasi dengan baik, ya, koordinasi dengan baik supaya bisa soal-soal ini bisa terselesaikan. Untuk sementara itu dulu dari saya. Terima kasih. Ya. Baik, saya coba kembali menyapa Ibu Direktur Mokopido. Baik, rupanya belum tersambung, dan juga Kadis Kesehatan Toli-Toli. Topik kita cukup menarik sekali, bagaimana strategi yang perlu dilakukan jumlah pasien COVID meningkat, apa strategi rumah sakit, dan tentunya strategi juga di tingkat layanan di bawah itu puskesmas. Dan pendengar, kami juga membuka nomor interaktif di 0852 4248 6001. Saya kembali ke Pak Dr. Arianto S. Panambang. Pak Dr. Arianto, untuk Rumah Sakit Mokoyoribul sendiri, apa strategi dan langkah yang dilakukan agar rumah sakit tidak sampai full dengan pasien COVID? Apakah ada kriteria pasien yang gejala ini bisa dirawat, sementara yang masih gejala ini bisa dirawat di luar, sehingga kapasitas ruangan dan tenaga yang menangani juga lebih maksimal? Karena seperti Pak Dr. Sopian katakan, khusus dokter saja untuk Toli-Toli ada 7 yang terkonfirmasi reaktif. Pasti ini kan akan mengganggu pelayanan kesehatan. Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih. Tentang antisipasi rumah sakit dalam menghadapi potensi lonjakan pasien COVID. Sejak awal kami dari Satgas Kabupaten berkoordinasi dengan Forkompinda menetapkan satu keputusan Bupati, bahwa yang pertama, jika tiba-tiba ini SK berlanjut sejak tahun 2020 dan insya Allah masih relevan dan belum ada pengganti sampai dengan tahun 2021. Kami bersepakat untuk pasien yang OTG, kita pastikan dia isolasi mandiri di rumah dengan mendapatkan pengawasan, pengetatan dari Satgas tingkat kecamatan, di mana yang pertama, orang puskesmas memastikan pemantauan kesehatannya secara berkala. Kemudian yang kedua, camat memastikan tersedianya bantuan logistik dari kelurahan atau desa tempat pasien isolasi mandiri ini berada. Kemudian yang ketiga, kita juga memastikan keamanannya dengan TNI Polri, Kapolsek, kemudian Koramil, bahwa orang yang menjalani isolasi mandiri bisa mendapatkan ketenangan secara psikologis dengan bebas dari bully, ya, bebas dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Kita ingin secara komprehensif beliau betul-betul isolasi mandiri. Demikian untuk pasien yang OTG.
Jika ada pasien yang bergejala ringan, sudah disepakati dalam SK Bupati, kita akan rawat di Rumah Sakit Pratama Pandangan. Jaraknya memang 43 km, bisa ditempuh dengan standar 43 menit kurang lebih, atau 40 menit. Jadi Rumah Sakit Pratama itu ada menyiapkan sekitar 12 bed di Rumah Sakit Pratama, persiapan untuk menangani pasien dengan gejala ringan, tapi kesulitan dia untuk melakukan isolasi mandiri di rumah karena berbagai sebab. Untuk pasien yang kasus sedang sampai dengan berat, kita memastikan dia dirawat di RSUD Mokoyuri Bor. Nah, disitulah kemudian penanganan untuk kasus sedang dan berat kami lakukan. Di mana saat ini di Rumah Sakit Mokoyuri existing ada 20 bed, ada 6 ICU COVID, mana ada kami tetapkan 1 ventilator di sana, ada 2. Kemudian ada lagi 14 ruangan yang lain siap untuk menangani COVID. Kami sengaja pisahkan 2 tempat ini dengan maksud jika ada yang terkonfirmasi PCR positif, kita rawat di ruang isolasi, ruang ICU COVID. Oke. Tapi kalau kemudian dia hanya dengan antigen dan gejala sedang, kita siapkan di ruangan yang satunya, kita pisahkan di 14 bed yang lainnya. Itu sementara. Tapi kalau kemudian tidak diminta-minta, misalnya terjadi outbreak yang lebih banyak lagi sehingga jumlah melebihi kapasitas, kami juga sudah sekarang lagi melakukan rehabilitasi persiapan 1 ruangan dengan 10 bed yang existing sekarang. Tapi kalau kemudian kita bisa renovasi dengan dana refocusing, bisa kita akselerasi, bisa menjadi 18 bed. Demikian. Ya, saya coba menyapa dulu Ibu Dr. Hayatunupus. Selamat pagi, Ibu Dokter. Ya, halo. Selamat pagi, Bu Direktur RSUD Mokopido Toli-Toli. Ya. Oke, suaranya agak kecil, Bu. Kami terima sini. Suaranya agak kecil, Mbak Im. Suaranya agak kecil. Baik, masih dinaikkan dulu volume Ibu Direktur RSUD Mokopido Toli-Toli. Kita juga ingin mengetahui bagaimana gambaran terkait kondisi pasien COVID di Rumah Sakit Mokopido Toli-Toli, sehingga ini bisa menjadi informasi penting dan evaluasi bagi semua masyarakat. Karena seperti disampaikan oleh Ketua PPNI, ada 71 perawat kita yang harus isolasi mandiri, termasuk dari Pak Dr. Sopyan ada 7 dokter kita. Tentunya ini bagaimana juga strategi yang perlu diambil bersama. Baik, Ibu Dokter Hayatun, bagaimana Bu? Ya, terima kasih. Oke, silakan. Ini sudah maksimal volumenya ya, Oke, sudah baik. 100%. Baik, Ibu Dokter, kami ingin tahu untuk kondisi rumah sakit kita Mokopido Toli-Toli terkait lonjakan pasien COVID saat ini bagaimana situasi dan kondisinya, Ibu Dokter? Oke, sementara ini pasien yang dirawat di ruang isolasi COVID ada 3. Kebetulan kita mempunyai 3 ruang isolasi, yaitu ICU COVID, isolasi COVID Tulip, dan isolasi COVID Maleo. Dengan total itu 48 pasien yang sedang dirawat. Nah, untuk sementara oksigen, karena sebenarnya tabung oksigen rumah sakit itu banyak. Cuman karena dengan meningkatnya jumlah pasien COVID, tentu saja pasokan menjadi terganggu atau tidak seimbang. Nah, kita mempunyai 12 titik sentral oksigen, ada 12 titik, 10 titik di ICU, 2 titik di Maleo, kemudian dengan tabung oksigen jumlahnya 50. Nah, untuk hari ini, mulai kemarin per 29, Rumah Sakit Mokopido bisa memproduksi sekitar 24-25 tabung per hari. Kemudian insya Allah ini hari ada peminjaman tabung dari Rumah Sakit Siti Zubaidah 10. Kemudian dan ada surat yang akan kami ajukan ke Dinkes karena berdasarkan surat Permenkes itu yang beredar tanggal 23 Juli 2021 itu tentang pendistribusian tabung ke Rumah Sakit Mokopido berdasarkan surat edaran Kemenkes HK 02.024/2605/2021, di mana pada poin nomor 3, saya bacakan dulu, di mana pada poin nomor 3, bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota Provinsi menjamin pasokan oksigen ke rumah sakit dengan melakukan koordinasi dengan dinas lain dan atau stakeholder terkait, termasuk menjamin distribusi bantuan mesin atau alat oksigen konsentrase yang ada di wilayahnya. Itu untuk poin nomor 3. Jadi sampai hari ini memang oksigen kadang pada pasien baru masuk tidak langsung kita backup, tapi alhamdulillah sampai hari ini pada saat mereka sudah di perawatan masih bisa kita cukupi atau kita siasati, kita atasi.
Iya, oke. Kemudian untuk ruang perawatan bednya masih bisa kita tampung kalau untuk bed dan ruangan. Dan untuk keluhan sampai saat ini ya memang selalu terkait oksigen dan kepercayaan masyarakat tentang COVID, Pak. Itu yang agak sering. Tapi alhamdulillah setelah 1 minggu terakhir ini kami betul-betul mengedukasi lewat format atau laporan atau surat pernyataan. Dan alhamdulillah 1 minggu atau 5 hari terakhir ini sudah sangat bagus. Semua keluarga pasien yang betul-betul yang tadinya agak susah kita edukasi setelah kami rawat, banyak yang minta pelunasan, sekarang sudah tidak terjadi lagi. Oke. 5 hari ini sudah tidak ada permintaan pulang paksa atau tidak percaya COVID atau jenazah minta dipulangkan. Alhamdulillah 5 hari terakhir ini sudah tidak ada, sudah ada perbaikan. Dan tadi malam kondisi terakhir tadi malam sampai di IGD itu agak alhamdulillah sudah mulai sedikit aman. Pasien sudah tidak terlalu menumpuk. Kami juga sudah menyediakan ruang intermediate untuk pasien dengan swab antigen negatif tapi membutuhkan RO toraks. Itu bisa tampung sekitar 7 sampai 8 pasien. Baik Ibu Direktur, tadi dari Ketua ID dan juga Ketua PPNI. Kita ketahui bahwa saat ini ada laporan terbaru 71 orang perawat kita yang terpapar COVID dan saya tidak tahu kalau data di rumah sakit, kemudian ada 7 dokter kita juga yang terpapar COVID. Nah, selaku manajemen di Rumah Sakit Mokopido Toli-Toli, bagaimana juga langkah-langkah yang coba dilakukan oleh manajemen rumah sakit agar para nakes kita, baik dokter maupun perawat yang bersentuhan langsung dengan para pasien COVID, mereka juga tetap terlindungi, Bu, karena kalau tenaga perawat kita, dokter kita semakin banyak yang terpapar COVID, pasti ini akan berpengaruh pada pelayanan di rumah sakit. Silakan Ibu Dokter. Ya, terima kasih. Memang untuk tenaga perawat di rumah sakit yang melapor secara resmi sampai hari ini terkonfirmasi positif ada 30 ya, yang kami dapatkan daripada surveillance rumah sakit. Ada 1 pasien yang ada 1 tenaga kesehatan yang kami rawat, itu yang bertugas poli. Kemudian sementara masih perawatan, keadaan stabil. Nah, yang sisanya isolasi mandiri, termasuk Dr. Sofian itu alhamdulillah sudah selesai isolasi mandirinya. Ya Dr. Sofian ya, kemarin dulu ya, kalau 2 hari lalu kalau nggak salah. Iya dok, iya dok. Oh siap. Ya, dan untuk vitamin apa semua saya sudah minta tolong ya arahkan ke bagian apotek untuk terpenuhi semua tenaga kesehatan rumah sakit yang terkonfirmasi positif agar diperhatikan kebutuhan obat atau vitaminnya kita penuhi dari rumah sakit. Oke, baik. Satu lagi Bu Dokter sebelum ke narasumber lain. Untuk Rumah Sakit Buol ini kan tidak semua pasien COVID dirawat di rumah sakit untuk mengantisipasi jangan sampai over kapasitas. Nah, untuk kebijakan dari Rumah Sakit Mokopido Toli-Toli sendiri bagaimana Bu? Pasien-pasien dengan kategori apa yang terpaksa memang harus mendapat perawatan di rumah sakit sehingga beban dari rumah sakit untuk merawat pasien COVID juga bisa terkontrol begitu Ibu Direktur? Terima kasih. Saya sudah berkomunikasi kepada dokter DPJP COVID terutama pada dokter penyakit dalam. Kebetulan kami 2 punya dokter penyakit dalam, dua-duanya adalah memegang pasien COVID. Jadi pada pasien gejala sedang sampai berat itu yang kami rawat. Kalau gejala ringan tidak membutuhkan oksigen atau secara klinis belum terlalu khas, tetapi swab antigennya positif itu kita arahkan untuk isolasi mandiri. Dan biasanya kita juga menghubungi dinas kesehatan untuk di 3T. Ya, oke. Baik, pagi hari ini kami undang Anda pendengar di 0852 4248 6001. Silakan untuk Anda yang ingin memberikan masukan dan saran terkait topik yang kita angkat, jumlah pasien COVID meningkat, apa strategi rumah sakit. Kita sudah bisa mendengarkan penjelasan dari beberapa narasumber. Tapi Anda selaku masyarakat sendiri, bagaimana Anda menyikapi hal ini? Kira-kira apa masukan dan saran Anda sehingga COVID-19 tidak semakin meningkat, yang tentunya akan berdampak pada meningkatnya jumlah pasien yang dirawat di fasilitas kesehatan, dan tentunya juga akan berdampak bagi pasien-pasien umum lainnya ya. Silakan di 0852 4248 6001. Baik, saya kembali ke Pak Saman selaku Ketua PPNI Toli-Toli. Pak Saman, kalau tidak salah kemarin berdasarkan konfirmasi saya dengan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli, salah satu penyebab dari banyaknya nakes kita yang terpapar COVID adalah APD yang katanya minim. Apakah betul di lapangan ini minim? Dan kira-kira apa saran Bapak untuk Satgas sendiri untuk tetap memperhatikan APD, Pak, sehingga tenaga perawat kita di tingkat lapangan tetap aman dalam menjalankan tugasnya? Silakan Pak Saman.
Mic-nya Pak Saman. Mic-nya bisa dibuka Pak Saman, suaranya belum kami dengar. Iya. Ya, silakan. Berdasarkan sumber informasi yang di lapangan, kebetulan saya itu juga kemarin orang lapangan juga, itu memang tahun-tahun pertama kemarin itu APD-nya memang agak kurang Pak, tahun 2020, beda dengan Mokopido. Seperti kami yang di Rumah Sakit Jubaida Bantilan itu, satu masker itu kita pakai 4 hari, jangan memprihatinkan waktu itu. Sehingga waktu itu kita berusaha, PBNI menyurat ke DPP, DPW, alhamdulillah dapat bantuan walaupun nggak banyak. Kemudian menyurat ke kita koordinasi dengan rumah sakit, waktu itu Rumah Sakit Jubaidah juga kita menyurat ke Badan Penanggulangan Bencana Provinsi, Dinas Provinsi, alhamdulillah waktu itu tersuplai. Untuk tahun ini kami kira Pak, untuk APD yang kan kita kan hanya level 1, level 2 saja ya. Itu insya Allah tahun 2021 tidak bermasalah walaupun kurang tapi nggak seperti separah tahun 2020. Nah, untuk pengadaan APD kami kira ini domainnya Dinas Kesehatan, aku nggak mau masuk jauh sampai situ. Yang penting dari PPNI sudah menghitungkan jumlah yang kerja di rumah sakit ini jumlahnya sekian, di puskesmas jumlah tenaga sekian, diperlukan masker 1 hari sekian kali 365 hari dalam 1 tahun. Oke, baik. Itu baru dari masker. Oke. Baik, saya coba menyapa Pak Rudi di ujung telepon yang sudah bergabung. Selamat pagi Pak Rudi, silakan apa yang menjadi masukan, saran, dan pendapat Bapak untuk topik kita pagi hari ini. Ya, baik. Terima kasih Bung Rudi pada saksi awal ya. Jadi ini prihatin ya dengan warga maupun petugas medis yang saat ini terpapar ya, artinya yang dirawat. Tentu kami bukan minta solusi, cuma memberikan masukan saja. Paling tidak untuk menekan warga maupun para petugas yang terpapar ini, paling tidak langkah dan vaksin serta hal-hal yang perlu dilakukan itu agar semua warga ini tidak trauma saat ini. Jadi kan saat ini warga itu semuanya trauma karena setiap hari ada saja yang meninggal karena COVID. Ya, jadi ini mungkin sudah sangat memprihatinkan. Bahkan di beberapa daerah sudah ada yang lockdown. Mungkin ini bisa ditekan agar penanganan medis itu betul-betul yang benar. Jangan ada yang bukan COVID dikatakan COVID. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Rudi di Toli-Toli. Ke Pak Dr. Sopyan selaku Ketua ID. Pak Dr. Sopyan, kita tahu bahwa tenaga medis kita sebagai garda terdepan yang berjuang tentunya dengan mempertaruhkan keselamatan mereka karena berhadapan langsung dengan pasien COVID. Tapi di tengah lapangan juga masih ada suara-suara sumbang yang mengatakan bahwa pasien yang datang berobat sengaja di-COVID-kan. Nah, bagaimana Pak Dr. Sopyan hingga saat ini bisa memberikan pencerahan yang baik kepada masyarakat supaya hal ini jangan terus dikembang-kembangkan. Pastikan secara tidak langsung akan mempengaruhi mental dari para nakes kita yang sudah berjuang tapi masih diberikan opini-opini yang negatif begini Pak Idi, Ketua Sopyan. Ketua ID Toli-Toli. Silakan Pak Sopyan. Terima kasih, bagus. Saya terima kasih, apresiasi Pak Rudi yang sudah disampaikan tadi. Jadi begini, penanganan COVID ini ada 2 kata kunci. Deteksi dini, ya, deteksi dini dan penanganan dini. Kalau itu dilakukan, maka hasilnya 80-90% itu baik. Nah, persoalannya sekarang ada trauma di masyarakat, ada ketakutan di masyarakat. Masuk rumah sakit itu akan di-COVID-kan. Jadi saya sampaikan di forum ini bahwa regulasi yang berlaku di Republik Indonesia, fasilitas kesehatan di rumah sakit itu dalam menerima pasien itu ada 2 diagnosa COVID ini. Ada masuk dengan gejala, ya, gejala yang khas COVID, maka untuk menentukan diagnosanya dilakukanlah pemeriksaan lanjutan, ya, rapid test antigen, kemudian dilanjutkan dengan swab TCM
ataupun PCR. Itu tidak ada dokter, tidak ada rumah sakit yang mau mengarang hasil itu, tidak ada, saya pastikan. Ya, tidak ada. Itu jelas sekali. Nah, ini yang masuk dengan gejala. Kemudian yang kedua, ada yang masuk dengan tanpa gejala. Misalkan orang tabrakan, ya, patah tulang misalkan. Nah, di rumah sakit di seluruh Indonesia hari ini berlaku, itu ada namanya screening. Kita menapis dari UGD, ya. Barangkali ini dia ada terkonfirmasi, tetapi tanpa gejala. Bayangkan kalau screening ini tidak dilakukan dari UGD di tingkat rumah sakit, dia akan masuk ke ruang perawatan. Sementara kita tahu bahwa sederhana saja COVID ini. Prinsip penularannya itu kan karena ada interaksi antar manusia. Interaksi antar manusia. Jadi bayangkan kalau pasien yang dari UGD cuma yang bergejala saja yang dilakukan penunjang diagnosa. Yeah. Ya. Nah, sekarang kalau dia masuk di ruang perawatan, itu potensi untuk semua orang yang terpapar di sana, pasien-pasien lain, keluarga pasien lain, tenaga kesehatan itu akan terpapar. Jadi ini yang mesti dipahami oleh masyarakat. Baik, sebentar Pak, saya sedikit lagi ya, Untuk masyarakat Kabupaten Toli-Toli, percayalah, ya. Saya tadi malam, saya kebetulan masuk dalam satu dari 11 fasilitator dokter Indonesia yang akan merumuskan kebijakan pandemi ini yang akan kita sampaikan kepada Presiden. Jadi untuk masyarakat Toli-Toli, jadi memang mungkin ranah untuk edukasi sistem informasi kesehatan ini harus dibuat dan kita harus kolaborasi. Tidak ada jalan lain, kita harus kolaborasi. Ya, kalau kewenangan dan tanggung jawab, ya kewenangannya tanggung jawab dan kewenangan ini tentu ada di Dinas Kesehatan. Tetapi kami sebagai organisasi profesi, ya, kami sebagai Dinas Kesehatan adalah perpanjangan tangan soal kesehatan di Republik ini di Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol. Nah, jadi kepada masyarakat, kalau jangan takut-takut, Pak. Prinsipnya kalau dua saja, ya, dari diskusi-diskusi nasional yang kami ikuti. Satu, deteksi dini, penanganan dini, insya Allah hasilnya itu 80-90% akan baik. Yang kedua lagi adalah pendampingan psikologis. Ini penting, pendampingan psikologis dari keluarga, ya. Kalau yang dirawat itu kami sudah koordinasi dengan dokter penanggung jawab bahwa kalau ada pasien-pasien yang stresornya sangat tinggi, kita punya dokter psikiatri untuk sama-sama dengan itu. Nah, persoalannya mungkin Ibu Direktur nanti akan sampaikan bahwa kalau ada yang tanya kenapa data kematian kasus di Toli-Toli tinggi, silakan Ibu Direktur buka data. Pasien datang itu sudah dengan saturasi berapa? Baik. Ya, Pak Dokter. Berapa lama di rumah? Ada. Itu kita punya data. Baik, ada Pak Sam di ujung telepon. Pak Dono, mohon maaf. Saya cuma mau menghimbau masyarakat, mari sama-sama. Saya ini terkonfirmasi. Ya. Ya, alhamdulillah. Jadi ada satu hal lagi untuk masyarakat. Ini untuk masyarakat ya. Kalau orang tanya ke saya, "Dok, apa vitamin dan suplemen terbaik?" Vitamin dan suplemen terbaik menghadapi COVID ini adalah mindset. Cara pikir dokter ya. Mindset. Kalahkan isi ketakutan kita. Ya, kalahkan ketakutan kita terhadap ini. Sehingga apa itu imun? Imun itu tentara dalam tubuh. Ya, tentara dalam tubuh inilah yang akan melawan virus ini. Nah, sekarang kalau di gejala ringan misalkan hilang penciuman dan lain sebagainya, banyak orang tanya ke saya. Yang pertama saya bilang jangan panik.
Yang kedua, hindari medsos. Cari konten yang lucu-lucu. Ya. Kemudian tetap kontrol, pantau saturasinya, kalau sesak, bagaimana kalau bergejala, segera ke fasilitas kesehatan. Oke, baik Pak Dokter, sebelum kita lanjut, mungkin ini ada Pak Sam di ujung telepon yang sudah menunggu dari tadi, mungkin ada yang juga ingin disampaikan. Silakan Pak Sam, singkat Pak Sam. Iya. Terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya. Ya. Saya kira ya penting sekali kami ketahui awam mengenai ini. Tapi ini perlu disebarluaskan Dokter ini. Iya. Ini mungkin perlu disebarluaskan supaya kita masyarakat ini yang ketakutan, ada yang trauma sudah. Nah, tidak seperti itu yang penjelasan Pak Dokter. Ini bagus, saya senang dengar tadi. Cuma satu lagi yang kita kan kekurangan tempat ya. Kekurangan tempat kalau kita overload sudah. Jadi bagaimana dulu itu kan ada pembangunan ruangan transit ya di SKB itu. Itu masih difungsikan atau bagaimana Pak? Oke, baik, terima kasih Pak Sam. Ya. Iya. Baik, terima kasih cuma itu. Jadi kita tidak perlu khawatir. Oke, baik. Karena sudah ada pembangunan di SKB itu. Oke, baik, terima kasih Pak Sofian, Pak Sam ya. Oke, karena baik, masih kami juga ditunggu di 085242486001. Saya mungkin ke Ibu Direktur Rumah Sakit Mokopido Toli sendiri. Seperti tadi sempat disinggung oleh Pak Dr. Sofian bahwa rata-rata, mohon maaf, pasien COVID yang meninggal dunia karena masuk rumah sakit dengan rasi oksigen yang sudah bagaimana ya, rendah. Nah, Ibu Dokter mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat informasi yang penting juga bahwa masyarakat jangan takut untuk datang memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, karena kalau sampai berdiam di rumah kemudian nanti sudah parah baru ke rumah sakit, tentunya peluang untuk sembuh juga kecil. Bagaimana Ibu Dokter melihat fenomena ini? Ya, terima kasih Pak. Saya sangat apresiasi dengan Ketua ID Kabupaten Bol Toli, Dr. Sofian. Semua apa yang disampaikan oleh Dr. Sofian, advice-nya sangat berguna, sangat bagus. Jadi mohon sangat perhatikan, baik dan arahan-arahan atau advice juga untuk Dinas Kesehatan, semoga ada yang mendengar, sangat bagus dari Ketua ID. Nah, untuk pasien-pasien, cocok dari Pak Domdang, mereka datang nanti dengan gejala berat. Karena takut pada saat dia gejala ringan, mereka takut dinyatakan COVID. Padahal kan kalau masih gejala ringan, kita masih berikan obat dan dilakukan isolasi mandiri, terus kami laporkan ke Dinas Kesehatan. Nah, karena takut dinyatakan COVID, nanti muncul sesak, sudah tidak bisa bernafas, atau betul-betul membutuhkan oksigen, baru datang. Nah, itu yang agak susah. Dan kemudian, Alhamdulillah dari Dr. Sofian, atas advice dari Dr. Sofian juga kita melakukan berupa statistik ya, Dr. Sofian, bekerja sama dengan dokter DPJP Interna. Rata-rata pasien yang meninggal adalah pasien yang tidak pernah divaksin sama sekali. Ya, ini betul-betul adalah advice dari Dr. Sofian, Ketua ID. Ya, waktu itu dikomunikasikan juga ke saya dan DPJP. Nah, itu hampir 90%, 95%, walaupun ada faktor komorbid lain, itu pasien tidak divaksin. Nah, pasien yang sudah pernah divaksin, kemudian masuk dengan gejala atau kondisi sedang atau berat, itu alhamdulillah bisa melewati masanya yang sudah pernah divaksin 2 kali. Nah, tapi yang belum pernah divaksin atau vaksin 1 kali itu agak susah melewati kondisi pada saat kami rawat, apalagi dengan saturasi yang sudah agak rendah. Dr. Sofian saya rasa sangat lebih tahu juga tentang ini. Bagus sekali advice dari beliau. Oke, baik. Intinya bahwa ternyata vaksinasi juga sangat penting dalam penanganan pandemi COVID-19. Walaupun saat ini kita juga itu harus disosialisasikan. Walaupun vaksinnya kosong, Ibu Dokter. Ini banyak masyarakat antri di tempat vaksinnya. Ini sekarang ada Pak di Rumah Sakit Mokopido, diadakan oleh Kodim, suratnya masuk kemarin. Jadi hari ini pagi ini ada. Sementara vaksin. Siapa tahu ada masyarakat yang mau datang, silakan. Ya, ini menjadi informasi penting bagi masyarakat yang ingin divaksin. Informasi Ibu Direktur RSUD, ada vaksinasi yang dilaksanakan di rumah sakit. Ada Pak Chandra di ujung telepon. Silakan Pak Chandra, singkat waktu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para narasumber. Saya cuma tanyakan kepada Pak Dr. Sofian, itu kolaborasi dan wewenang. Memang siapa aja kan pasti akan sayang keluarganya.
jika ada pasien, keluarga kita memang sudah ada penyakit bawaan, ketika masuk rumah sakit, diagnosa dokter itu kena gejala COVID. Sudah jelas kalau memang ada wewenang dan diagnosa dokter, kalau memang itu tidak indikasi membahayakan, kenapa? Kalau ketika dia mungkin meninggal, diserahkan aja pada keluarga agar supaya dimakamkan dengan secara tidak COVID. Ini yang selalu jadi tantangan di satu pemakaman. Jadi kalau memang nyata COVID, dinyatakan COVID. Kalau memang itu cuma hasil kecelakaan atau mungkin ada tekanan, dia indikasi ada punya bawaan penyakit, orang bilang tekanan darah tinggi, kenapa harus dimasukkan ke COVID? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan dari Pak Chandra ke Pak Dr. Arianto. Pak Dokter, bagaimana juga Pak Dr. Arianto selaku Direktur Rumah Sakit menyikapi atau melihat fenomena ini di tengah lapangan, Pak? Karena memang apalagi sekarang juga ada anggapan di masyarakat, kalau sakit mendingan di rumah. Kalaupun meninggal di rumah, jangan meninggal di rumah sakit nanti di-COVID-kan. Nah ini juga tentunya akan bagaimana menyulitkan penanganan COVID seperti yang juga disampaikan oleh Pak Chandra tadi. Silakan Pak Arianto. Baiknya Pak. RRI hampir setiap ada audiens Pak Chandra selalu bertanya ya. Terima kasih. Yang pertama Pak Chandra, bahwa kami di rumah sakit, sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua ID kami, Bu Toli-Toli, tidak ada satupun kepentingan kami untuk meng-COVID-kan orang. Ya, kami bekerja berdasarkan regulasi dan legalitas. Kami juga bekerja di atas sumpah dokter. Oleh karena itu, sangat naif sekali demi diagnosis atau demi prediksi yang lain, kemudian kami COVID-kan orang lain. Kira-kira begitu. Sehingga itu adalah standar yang kami lakukan dalam pelayanan. Karena kami juga bukan satu-satunya, kami dengan Toli-Toli ini, kami tidak boleh memfullkan semua tempat tidur hanya untuk COVID. Ada juga hak-hak masyarakat lain untuk mendapatkan pelayanan. Inilah kemudian screening itu menjadi penting. Supaya ketika masuk dia sudah terpola, sudah terpisah sejak awal. Kami di Kabupaten Boal membuat surat edaran kepada seluruh kepala puskesmas, memastikan jika boleh rujuk, rapid antigen di puskesmas sudah ada. Sehingga ketika dia masuk di rumah sakit, tidak melalui lagi UGD umum. Jadi di rumah sakit Boal itu UGD ada 3, UGD Ponek, UGD umum, dengan UGD COVID. Jadi kita punya humas di rumah sakit 2 orang on call 24 jam. Jika surveillance atau kepala puskesmas atau camat atau gugus tugas kecamatan mau memastikan ada yang dirujuk, kita tanya dulu rapid antigennya bagaimana. Nah, kemudian membutuhkan oksigen atau tidak, supaya kepala ruangan COVID sudah prepare semuanya. Respon time penanganannya cepat. Nah, disinilah kemudian kita kerjasama dengan lintas sektor, utamanya kepala puskesmas, memastikan supaya nakes itu tidak banyak terpapar. Ketika ada rujukan, humas kami sudah beritahu, kemudian diberitahu di grup Satgas Penanganan COVID Rumah Sakit, bahwa ada pasien rujukan dari desa ini, kecamatan ini, akan masuk di rumah sakit dengan rapid antigen positif. Nah, pasien seperti begitu langsung ke ruang COVID, langsung ke IDGR COVID, langsung ditangani oleh perawat-perawat kami di COVID. Jadi tidak terpapar dengan tenaga medis kami yang ada di UGD umum. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya pingin kami di kesehatan ini seandainya boleh cuti, kami juga pingin cuti nasional. Yeah. Orang lain work from home, kami work from hospital. Nah, disinilah saya minta kesadaran tentang COVID ini jangan hanya dikeroyok oleh dinas kesehatan, institusi profesi maupun rumah sakit. Ini pandemi tanggung jawab bersama. Yeah. Melalui Forkompinda, melalui siapa saja, termasuk melalui lintas sektor hari ini, mari bangun kesadaran. Contoh misalnya, sebagian kewenangan kami boleh didistribusikan, misalnya mengedukasi masyarakat melalui halo-halo ini di jalan. Kami kerjasama dengan polisi melalui kendaraan Raisa, setiap saat bisa direktur. Saya membuat rekaman, kemudian Pak Camat membuat rekaman, Pak Bupati membuat rekaman, himbauan untuk broadcast, kalau kesehatan jaga baik-baik, kontrol diri melalui kontak ini, itu setiap saat dengan kendaraan Camat keliling-keliling mengedukasi. Itu tidak perlu orang kesehatan. Bantu kami dari lintas sektor. Kemudian yang kedua, kita juga ingin membangun advokasi melalui dana refocusing. Dengan situasi yang meningkat, bantu kami untuk 4. Insentif nakes pastikan tersedia, kemudian APD kami terjaga, Alkes dan BMHP obat-obatan juga terjaga, kemudian mohon maaf, kami butuh bantuan untuk makan minum penyelenggaraan jenazah dan insentif mereka. Nah, untuk penyelenggaraan jenazah di Kabupaten Boal, kita sudah cari relawan, tidak perlu nakes lagi. Kita latih orang-orang untuk melakukan karena sudah di-prepare dengan bagus sebelum dibawa ke pemakaman. Terakhir, mohon maaf, saya titip pesan,
untuk orang-orang yang mendapatkan legasi dari kabupaten melalui APBD, pihak ketiga, kontraktor, pengusaha, yang mendapatkan kenyamanan bekerja di kabupaten, bantu dong CSR-nya saat ini. Iya. Bantu CSR-nya, perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, perbankan, dan lain-lain. Mana kepedulian saat ini? Berikan suplemen kepada nakes di perbatasan, berikan suplemen kepada para vaksinator, berikan suplemen kepada tenaga-tenaga perawat kami di ruang COVID. Sekarang saatnya pihak ketiga yang mendapatkan pekerjaan setiap tahun itu, bantu dulu. Bantu dulu. Yeah. Nah, ini saya pikir supporting bagi kita sekalian. Termasuk yang sehat. Tunjukkan kepedulian dengan jangan membuat kerumunan dulu. Saya menganggap orang-orang yang sehat yang bikin acara ke sana kemari itu peduli, tidak ada empati. Kita sudah berjibaku untuk merawat, mereka masih buat kerumunan, padahal itu melanggar protap. Mohon maaf, Pak, mohon maaf. Saya publikasi, saya yakin banyak yang mendengar. Terima kasih. Baik. Ya, ini juga sekaligus tadi menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Sam. Saya kembali ke Pak Dr. Sopyan. Mungkin sekaligus closing statement dari Pak Dr. Sopyan karena waktu kita. Nah, bagaimana seperti disampaikan Pak Dr. Arianto Espanama bahwa tenaga kesehatan juga sebenarnya ingin istirahat, Pak, karena dari awal pandemi sampai saat ini mereka harus terus bekerja. Apa yang juga menjadi penekanan Pak Dr. Idi terkait hal ini? Silakan Pak Sopyan. Terima kasih. Tadi pertanyaan bagus tadi. Saya lupa namanya, Pak. Mohon maaf. Pertanyaan yang bagus tadi. Bagaimana kalau diserahkan saja kepada keluarga? Saya sampaikan di forum ini. Di seluruh Indonesia, semua fasilitas kesehatan melakukan regulasi menyangkut COVID harus mengikuti protap revisi 5 Kementerian Kesehatan Juli 2020. Jadi itu yang kita ikuti, Pak. Ya, kalau kita punya mau, kita juga kasih. Tetapi ada protap, ya, rumah sakit akan disalahkan kalau kemudian itu dilakukan. Ya, jadi ada protap, ya, protap itu prosedur penanggulangan pandemi itu ada di revisi 5 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan yang harus dijalankan oleh semua dinas kesehatan dan fasilitas kesehatan termasuk pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Itu problemnya, Pak. Ya, itu problemnya. Jadi barangkali saya usul. Jadi mungkin kalau itu dinas kesehatan yang punya kewenangan untuk advokasi itu revisi itu dibagikan ke masyarakat. Supaya masyarakat tahu, oh ternyata ini ada regulasi inilah yang dipakai. Kalau regulasi berubah, kita akan berubah anunya. Kemudian sedikit Pak sedikit lagi Pak Pak Dono ya. Menyangkut nakes. Menyangkut begini, menyangkut semua yang lagi isoman di rumah. Ya. Ini kan mohon maaf, ini kewenangannya ada di Dinas Kesehatan. Kami dari IDI meminta ya di forum ini pastikan semua yang isoman itu terpantau. Ya, pastikan semua yang isoman itu terpantau. Kasihan masyarakat kita. Terpantau secara psikologisnya, terpantau secara, kalau saya isoman mungkin saya paham dengan prinsip-prinsip isoman, oke. Anak saya ungsikan ke rumahnya neneknya dan lain sebagainya. Ya, tetapi pastikan ini semua masyarakat yang lagi isoman itu dapat akses ya pengobatan, treatment dan lain-lain. Yang terakhir saya mau sampaikan di sini masyarakat Kabupaten Toli-Toli, kami dari Ikatan Dokter Indonesia sekali lagi melihat persoalan ini tidak dengan kacamata kuda untuk kepentingan dokter, tidak. Kita bicara untuk kepentingan masyarakat. Makanya yang mesti dilakukan adalah usulan dari kami, kolaborasi. Tidak ada jalan lain menangani pandemi ini. Kolaborasi semua elemen masyarakat. Ya, dengan kolaborasi itulah kita bisa mungkin sama-sama melewati pandemi ini. Titip lagi yang terakhir. Ya, yang terakhir. Titip. Dari organisasi profesi kesehatan itu kita sudah ada anunya. Nanti kita lagi sekarang susun data valid. Susun data valid. Berapa jumlah nakes Toli-Toli? Berapa jumlah yang terpapar? Nah, berapa kapasitas tempat tidur? Itu yang nanti akan kami jadikan
rekomendasi masukan kepada pemerintah daerah, gimana edukasi kepada masyarakat. Ya, baik. Jadi perlindungan terhadap tenaga kesehatan ini tolong juga Ibu Direktur barangkali ada di sini, Pak Direktur, saya memohon dengan sangat hak-hak tenaga kesehatan, kapan dia harus istirahat, ya, kapan dia harus istirahat, jangan kasihan dipaksa kerja. Misalkan ibu hamil, ya, tenaga kesehatan yang ibu hamil, kapan itu harus diistirahatkan? Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Percayalah, kalau kita bisa mengalahkan isi pikiran kita, ketakutan kita, maka dua dari saya, deteksi dini, penanganan dini sangat menentukan keberhasilan. Baik. Mungkin Terima kasih. itu saja. Terima kasih. Baik, ke Pak Ketua PPNI, sebelum saya ke Ibu Direktur Mokopido. Silakan Pak Saman, apa yang menjadi closing statement bagi Bapak selaku Ketua PPNI untuk terus memberikan semangat bagi para perawat di tingkat lapangan yang terus berjuang untuk membantu masyarakat, utamanya yang harus mendapat perawatan karena pandemi COVID. Dan seperti disampaikan Pak Dr. Sopian, bagaimana juga teman-teman perawat tetap bisa memantau bagi mereka yang sementara isoma. Silakan Pak Saman. Terima kasih untuk pendengar RRI yang bahagia dan seluruh masyarakat Toli-Toli. Kami closing statement sebagai berikut. Karena ini masalah pandemi, saya lihat progresif sekali stok kasusnya. Sesuai yang disampaikan oleh Dr. Sopian tadi bahwa rata-rata yang dikirim itu saturasinya jelek. Untuk usul pada pemerintah daerah, kiranya pemerintah daerah bisa membuat stok oksigen di KTP atau puskesmas. Di sini karena jarak geografi yang jauh dari tempat rujukan, ada yang sampai 4 jam, 3 jam, sehingga kalau kami sudah menginstruksikan pada perawat-perawat yang di FKTP, kalau ada teman atau pasien dan sebagainya yang saturasinya sudah jelek, mohon kiranya sebelum dirujuk untuk distabilkan saturasinya dulu, yaitu diberi oksigen dulu. Nah, untuk oksigen bukan domain PPNI, ini domainnya Dinas Kesehatan, mohon diantisipasi. Dibuat buffer stok oksigen di puskesmas-puskesmas supaya mengurangi fatalitasnya. Itu pertama. Kedua, harus ada edukasi yang terus-menerus bahwa COVID ini nyata. Kesehatan tidak pernah meng-COVID-kan orang. Karena ini berdasarkan regulasi, berdasarkan tentunya pemeriksaan penunjang, pemeriksaan fisik dan sebagainya, nggak ada. Yakinlah pada masyarakat bahwa tenaga kesehatan nggak ada yang meng-COVID-kan orang, nggak ada untungnya. Baik. Ketiga, harus ada manajemen pengembangan SDM yang baik, pelatihan yang baik, kader disiapkan supaya pemahaman terhadap manajemen pencegahan ini tidak tambah meningkat terus. Yang keempat itu adalah hak-hak tenaga kesehatan segera dipenuhi, hak memakai APD, termasuk hak insentif, hak untuk terutama rumah sakit untuk dibikin yang di COVID itu 4 stase sehingga tidak 7 jam berturut-turut kerja terpapar di ruang isolasi. Baik, terima kasih Pak Saman. Saya ke Ibu Dr. Hayatunupus selaku Direktur RSUD Mokopido Toli-Toli. Tadi ada saran dan masukan baik dari Ketua ID maupun Ketua PPNI. Nah, sekaligus closing statement apa yang menjadi penekanan Ibu Direktur RSUD Mokopido Toli-Toli bagi semua masyarakat dalam rangka bersama-sama mengatasi pandemi ini. Silakan Ibu Dokter. Terima kasih. Untuk closing statement, saya rasa semua sudah bagus dari Ketua PNI, Ketua ID, dan Dr. Arianto. Sangat bagus semua. Jadi saya hanya sedikit saja menambahkan yang mungkin sudah diungkapkan oleh beliau-beliau, bahwa yang pertama, COVID itu nyata. COVID itu nyata. Jadi, tapi kami tidak pernah meng-COVID-kan pasien, karena semua melewati pemeriksaan atau gold standar atau screening untuk menentukan pasien itu COVID atau tidak. Ya. Yang kedua, mohon kepada para pasien untuk pengantaran, jangan
satu keluarga atau satu rombongan, paling maksimal 2 orang. Ini kita meminimalkan penyebaran atau penularan. Jadi biasanya kalau datang itu banyak dan semuanya pada berkerumun. Kemudian untuk antigen seperti Dr. Sofyan bilang, deteksi dini dan penanganan dini bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gejala-gejala atau keluhan yang lain, contoh kurang penciuman, tolong segera antigen di puskesmas terdekat. Jangan menunggu gejala memberat. Kemudian jika antigennya positif akan dilakukan edukasi oleh tim surveillance atau pihak puskesmas yang berkaitan dengan dinas kesehatan. Kemudian jangan datang pada saat gejala sudah berat. Jadi itu saja. Jadi deteksi dini itu yang paling penting. Sudah cocok supaya kita bisa melakukan penanganan dini. Oh ya, untuk tenaga kesehatan kami sudah mengatur jam kerjanya 5 hari lalu sudah rapat. Terutama untuk perawat isolasi COVID itu untuk per 1 Agustus itu kami sudah atur semua. Insya Allah untuk nanti selesai akan melakukan pemeriksaan secara berkala. Oke, baik. Terima kasih Ibu Dr. Hayatunupus selaku Direktur RSUD Mokopido Toli-Toli, Pak Dr. Sofyan walaupun sementara isoma tapi sudah dinyatakan negatif. Terima kasih Pak Dokter, semoga bisa kembali bekerja untuk melayani masyarakat, dan juga Pak Dr. Arianto S. Panambang, Direktur RSUD Mokoyo Ribuol, dan juga Pak Saman Eskep selaku Ketua PPNI Toli-Toli. Akhirnya saya Sardono mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan dan perhatian Anda. Kita berpisah dan berjumpa lagi dengan topik yang berbeda. Selamat pagi, tetap semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan.